Marahlah saya suruh dia keluar. Begitu dia keluar, dia banting pintu kelas itu, der gitu. Begitu dia banting pintu itu, saya merasa dia membanting hati saya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, motivasi utama seseorang menjadi guru, itu harus cinta murid. Harus cinta ilmu. Kalau itu tidak kita miliki, berapapun gaji kita, nggak akan pernah bahagia kita menjadi seorang guru. Percayalah. Kalau melihat murid sudah senep dulu, berapapun gajinya, itu nggak akan pernah kita tuh bahagia dengan pekerjaan kita. Walaupun tunjangan dinaikkan sampai berkali-kali lipat, bighairi hisab itu, tetap saja nggak happy kalau kita nggak mencintai murid dan tidak mencintai ilmu. Karena kalau tidak mencintai ilmu, itu tidak ada personifikasi ilmu dalam diri kita. Nggak ada personifikasi ilmu dalam diri kita. Padahal di antara kehebatan seorang guru adalah personifikasi bidang ilmu yang dia ajarkan dengan kepribadian dia. Gitu. Saya boleh cerita pribadi ya. Cerita pribadi. Saya jadi dosen itu sekarang sudah 31 tahun. Saya pertama kali jadi dosen tahun 93. Sekarang 2004. Selama 31 tahun saya mengajar, saya tuh marah di kelas itu hanya satu kali saja. Itu pun saya menyesali kemarahan saya itu. Saya waktu itu masih ngajar di Semarang. Saya harus datang dari Jakarta. Untuk ngajar itu saya harus bangun sebelum subuh. Karena saya harus ikut pesawat penerbangan yang pertama. Saya ngajar, mahasiswa itu nggak memperhatikan. Saya tanya, dia malah balik nanya. Pertanyaannya tadi apa Pak? Marahlah saya suruh dia keluar. Begitu dia keluar, dia banting pintu kelas itu, der gitu. Begitu dia banting pintu itu, saya merasa dia membanting hati saya. Kemudian saya pulang, saya cerita ke istri saya pengalaman saya itu. Saya kalau ada gundah-gundah itu mengadunya ke istri. Kalau dapat gaji banyak jarang cerita. Istri saya membenarkan yang saya lakukan. Bapak benar, Bapak enggak salah. Wajar kalau Bapak memarahi murid itu wajar. Tapi saya menyesal. Saya menyesal. Sehingga setelah itu kemudian murid itu 2 pertemuan enggak datang. Pertemuan ketiga dia datang. Dan ternyata anak itu anak pinter. Ketika mengerjakan soal itu bagus. Sehingga dia tidak memperhatikan saya itu. Mungkin karena mengajar saya tidak ada yang menarik lagi. Sudah dia ketahui sebelumnya untuk apa saya menghabiskan waktu mendengarkan dosen yang enggak jelas ini. Kira-kira begitu dalam hati dia itu. Sehingga saya muhasabah. Kan ada kan dosen yang hanya sekedar datang merasa ilmunya paling tinggi kan ada. Nanti mahasiswa juga paling ngikut apa yang kita katakan. Padahal belum tentu juga. Mungkin sebagian guru juga ada yang begitu. Terutama guru matematika kan nggak perlu pengembangan. Guru matematika mana ada pengembangan? Nggak ada. Rumusnya juga itu aja. Mana ada rumus mencari luas yang berubah kan ini rumus mencari ruang yang diperbaharui kan nggak ada. Makanya guru matematika itu bisa ngajar tanpa bawa buku. Dengan kalau guru matematika suruh bikin RPP yang mumet itu paling nggak suka guru matematika itu. Oh kan yang tepuk tangan loh itu Bu. Mau ngapain mau ngajar begini aja kok pakai persiapan macam-macam. Mau begini aja juga murid saya jadi menteri kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Tetapi saya tidak marah ke murid itu berikutnya. Dia datang dan nilainya bagus. Tapi kemudian setelah sekian lama saya sudah lupa dengan dia. Kemudian waktu saya masih di BSNP Pak Iwan, ada acara Kemendikbud di salah satu hotel di Jakarta. Saya karena nunggu acara begitu, kemudian tiba-tiba ada anak muda mendekati saya. Mendekati saya. Bapak Pak Mukti ya? Iya. Kamu siapa? Saya mahasiswanya Bapak. Mahasiswa saya di mana? Dulu Pak waktu masih di IAIN Semarang. Oh rupanya dia mahasiswa saya yang saya marahi, saya suruh keluar kelas itu.
Di situ dia disuruh berperan sebagai tukang baca doa di kementerian itu. Itu. Jadi rupanya dia anak pinter memang. Sayanya aja nggak pinter gitu. Merasa hebat sebagai dosen terus muridnya suruh dipaksa mendengarkan yang nggak mutu itu. Sejak itu saya nggak pernah main-main. Saya sejak itu senakal apapun mahasiswa saya anggap sesuatu yang jenaka saja. Itu. Sudah mau kuliah, sudah mau keluar dia baru datang. Saya bilang Anda datang tepat pada waktunya. Saya bilang begitu aja. Dia cengar-cengir aja saya bilang begitu kan. Kenapa? Datang untuk pergi gitu. Ini bukan judul lagu loh itu. Datang untuk pergi itu gitu. Itu biasa aja gitu. Dan akhirnya ya mohon maaf saya cerita ini di banyak tempat kan. Saya suatu saat datang acara ada seorang kawan saya ujian di UGM promosi doktor ujian terbuka. Kalau saya datang situ terus tiba-tiba ada perempuan mendekati saya. Yang tadi mahasiswa itu laki-laki yang tadi, yang ini perempuan. Mendekati saya, Bapak Pak Muti ya, iya. Kok Anda masih ingat saya? Saya mahasiswa Bapak. Oh iya. Kok Anda masih ingat saya? Suara Bapak saya tidak pernah lupa. Waduh agak genit memang mahasiswa ini. Kemudian dia tambah ngerjain saya kan. Bapak itu dosen favorit saya. Wah agak GR. Apa alasannya? Bapak jarang masuk tapi nilainya bagus. Ampun ini. Jadi kalau sekarang kita bicara rapot apa dan upgrade nilai apa itu mungkin saya termasuk salah satu itu. Salah satu itu karena apa? Saya berpikir dosen itu kan gajinya sedikit, sedekah uang juga nggak punya. Ya udah sedekah nilai saja gitu. Saya begitu. Mohon maaf ya, ini jangan ditiru loh ya.